Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Inyoman Putrayasa, SEMSI selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Bapak IGD Agus Pertama Yudantara, SEMSA selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang terhormat Bapak Dr. Iputu Gede Diatmika, SEAKMSI selaku dosen penelaah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengaruh Ukuran dan Umur Perusahaan serta Opini Audit terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adinda Sela Hafiza dengan NIM 1817051117 dari Prodi S1 Akuntansi. Adapun pokok bahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima penutup. Langsung saja untuk pokok bahasan yang pertama pada pendahuluan terdapat latar belakang masalah, di mana laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perusahaan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, laporan keuangan memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Semua perusahaan yang go-public diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan, dan salah satu yang harus dipenuhi yaitu menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu. Seperti dalam Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 pada bab 10 bahwa perusahaan go-public diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangannya secara berkala kepada Bapepam dan LK dan mengumumkan informasi tersebut kepada masyarakat. Apabila perusahaan terlambat dalam menyajikan laporan keuangan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, peraturan Bapepam dan LK juga menyebutkan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan paling lambat 4 bulan atau 120 hari setelah tahun buku berakhir. Sejalan dengan hal itu, perusahaan diharapkan untuk menyampaikan informasi laporan keuangannya secara tepat waktu agar keputusan-keputusan ekonomi dapat segera diambil. Selain itu, untuk menghindari hilangnya relevansi, kapasitas, maupun kualitas informasi laporan keuangan yang terdapat di dalamnya. Semakin cepat informasi laporan keuangan disampaikan, maka akan semakin relevan informasi tersebut bagi para pengguna laporan keuangan. Namun kenyataannya, tahun 2018 hingga tahun 2020 masih banyak perusahaan yang go-public yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya. Berdasarkan data BI pada tahun buku 2018, terdapat 10 perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya, serta belum membayarkan denda atas keterlambatan tersebut. Maka BI memberikan sanksi berupa peraturan tertulis 3 dan denda sebesar 150 juta rupiah. Kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2019, terdapat 63 perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporannya dan dikenakan peraturan tertulis 1. Terjadi peningkatan kembali pada tahun 2020, terdapat 88 perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya dan dikenakan peraturan tertulis 1. Berdasarkan pemaparan jumlah perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya, maka dibuatlah data perbandingan jumlah perusahaan berdasarkan sektornya yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan pada tahun 2018 hingga 2020. Terlihat bahwa sektor konsumen non-primer memiliki jumlah perusahaan terbanyak yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya tahun 2018 hingga 2020. Adanya ketidaktepat-waktuan tersebut merupakan pertanda buruk bagi kondisi kesehatan perusahaan dan mengakibatkan berkurangnya kualitas karakteristik dari laporan keuangan serta hilangnya relevansi dari laporan keuangan tersebut dalam pengambilan keputusan. Sedangkan banyak pihak-pihak seperti akuntan, investor, manajer, maupun analisis keuangan lainnya yang memerlukan informasi laporan keuangannya secara akurat dan tepat waktu dalam pengambilan keputusan. Adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan tersebut menandakan terjadinya kesenjangan. Kesenjangan ini disebabkan oleh faktor-faktor yang diduga mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu yang pertama, ukuran perusahaan.
di mana perusahaan yang besar cenderung akan menjaga image-nya di mata publik dan akan selalu berusaha untuk menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Selain itu, perusahaan yang besar cenderung akan memiliki sumber daya atau aset yang lebih besar, memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi, memiliki sistem informasi yang lebih canggih, memiliki sistem pengendalian internal yang kuat, lebih banyak pengetahuan, serta adanya pengawasan dari investor, regulator, maupun dari sorotan masyarakat. Dan hal ini akan memungkinkan perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu ke publik. Faktor kedua yang diduga mempengaruhi yaitu umur perusahaan. Perusahaan yang telah lama berdiri cenderung akan lebih terampil dalam pemrosesan, pengumpulan, maupun menghasilkan informasi yang diperlukan. Karena perusahaan yang telah lama berdiri cenderung memiliki cukup pengalaman dalam hal pengelolaan informasi, dalam hal mengatasi masalah pengelolaan informasi dan cara mengatasinya, dan dengan demikian perusahaan akan lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Kemudian faktor lainnya yang diduga mempengaruhi yaitu opini audit. Perusahaan yang memperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian akan cenderung menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Artinya, perusahaan tidak akan menunda menyampaikan kabar baik mengenai kewajaran dari laporan keuangan tersebut. Berdasarkan pemaparan latar belakang tadi, maka identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, banyaknya perusahaan yang telah terdaftar di BEI yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Yang kedua, keterlambatan penyampaian laporan keuangan merupakan pertanda buruk bagi kondisi kesehatan perusahaan. Yang ketiga, berkurangnya kualitas karakteristik laporan keuangan jika dilaporkan dengan tidak tepat waktu dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat, adanya sanksi administrasi dan denda bagi perusahaan yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan yang telah ditetapkan oleh Bapepam dan BEI. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis membatasi masalah dan hanya memfokuskan pada pengaruh ukuran dan umur perusahaan serta opini audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor konsumen non-primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 hingga 2020. Penulis juga membuat rumusan masalah, diantaranya yaitu yang pertama, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan? Kedua, apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan? Dan ketiga, apakah opini audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor konsumen non primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 hingga 2020. Untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan sektor konsumen non primer yang terdaftar di BEI tahun 2018 dan sampai 2020. Dan untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor konsumen non primer yang terdaftar di BEI tahun 2018 hingga 2020. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis dapat dijadikan sebagai referensi dan literatur pengembangan. Kemudian untuk manfaat praktis, bagi penulis diharapkan dapat menjadikan penerapan disiplin ilmu dan menambah pengetahuan dan wawasan. Bagi pengguna laporan keuangan, dapat memberikan gambaran seberapa penting ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Kemudian bagi manajemen perusahaan, diharapkan dapat memberikan informasi terkait ketepatan waktu pelaporan keuangan, dan bagi Universitas Pendidikan Ganesha dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya. Serta bagi pembaca dapat menambah wawasan serta pengetahuan dalam mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan. Selanjutnya, untuk pokok bahasan yang kedua yaitu kajian teori. Grand teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori sinyal.
didasarkan pada asumsi bahwa informasi yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama. Dengan kata lain, teori sinyal berkaitan dengan asimetri informasi. Teori sinyal menganjurkan manajemen untuk mengungkapkan berita baik perusahaan kepada pihak yang berkepentingan. Keterkaitan antara teori sinyal dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah perusahaan yang memiliki kualitas yang baik akan memberikan sinyal yang baik pula dengan cara menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Sedangkan perusahaan yang memiliki kualitas buruk cenderung akan terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya. Untuk secondary teori dalam penelitian ini yaitu ada pelaporan keuangan, ketepatan waktu pelaporan keuangan, ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan opini audit. Untuk kajian hasil penelitian yang relevan pada penelitian ini, ada dari Rahayu tahun 2017 bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, opini audit, dan kepemilikan publik secara bersama-sama berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian dari Wulandari 2018 menyebutkan bahwa umur perusahaan dan kepemilikan publik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian dari Sianturi tahun 2018, secara parsial kualitas audit dan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan umur perusahaan dan opini audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian dari Azhari dan Ruyatno juga menyatakan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh, dan opini audit tidak mampu memperkuat pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan komite audit. Penelitian dari Wulandari 2019 juga menyebutkan bahwa leverage dan umur perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian dari Murdiati 2021 juga menyebutkan bahwa ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan umur perusahaan dan opini audit berpengaruh. Dan yang terakhir, penelitian dari Marta dan Gina tahun 2021 menyebutkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sedangkan umur perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Selanjutnya, kerangka berpikir seperti yang terlihat pada slide bahwa X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap Y. X1 ukuran perusahaan, X2 umur perusahaan, dan X3 opini audit berpengaruh terhadap Y, yaitu ketepatan waktu. Maka, hipotesis penelitian ini yaitu yang H1, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. H2, umur perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dan H3, opini audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Untuk pokok bahasan yang ketiga yaitu metode penelitian. Pada rancangan penelitian ini dimulai dengan merumuskan permasalahan yang didasari oleh latar belakang, menguraikan teori-teori, menyusun kerangka berpikir, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor konsumen non-primer yang terdaftar di BEI tahun 2018 hingga 2020 yang berjumlah 131 populasi. Dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling atau berdasarkan kriteria. Adapun kriteria yang digunakan dalam melakukan pemilihan sampel terdapat 3 kriteria, yaitu yang pertama, perusahaan sektor konsumen non-primer yang terdaftar di BEI selama tahun 2018 hingga 2020. Kedua, perusahaan sektor konsumen non-primer yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh BEI selama tahun 2018 hingga 2020. Dan yang ketiga, perusahaan sektor konsumen non-primer dengan laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang rupiah. Berdasarkan kriteria tersebut, maka didapatkan sampel sebanyak 79 perusahaan.
Selanjutnya yaitu variabel dan definisi operasional variabel penelitian. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu adalah ketepatan waktu, di mana ketepatan waktu merupakan rentang waktu untuk mengumumkan laporan keuangan yang sebelumnya telah diaudit terlebih dahulu kepada publik terhitung sejak tanggal tutup buku perusahaan sampai tanggal penyerahan ke Bapepam LK. Variabel ketepatan waktu diukur menggunakan variabel dummy yaitu untuk kategori 0 untuk perusahaan yang tidak tepat waktu dan kategori 1 untuk perusahaan yang tepat waktu. Kemudian variabel independennya, yang pertama yaitu ukuran perusahaan, di mana ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan yang dilihat dari total aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja, dan sebagainya. Variabel ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total aset. Selanjutnya, variabel umur perusahaan merupakan lamanya suatu perusahaan berdiri atau beroperasi. Variabel umur perusahaan diukur dengan menggunakan rentang waktu antara tahun laporan keuangan dan pada saat tanggal listnya perusahaan di pasar modal atau pada saat melakukan penawaran saham ke publik atau IPO. Kemudian variabel yang ketiga, variabel independennya, yaitu opini audit. Opini audit merupakan pendapat auditor tentang laporan keuangan yang telah diaudit. Variabel opini audit diukur dengan menggunakan variabel dummy untuk kategori 0, yaitu untuk perusahaan yang mendapatkan selain wajar tanpa pengecualian, dan untuk kategori 1 yaitu perusahaan yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya yaitu untuk metode pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi dengan jenis sumber data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Untuk teknik analisis data pada penelitian ini meliputi yang pertama analisis statistik deskriptif, meliputi variabel numerik dan kategorikal. Kemudian untuk pengujiannya menggunakan regresi logistik, meliputi uji Hosmer-Enlil-Meshot test, uji overall model fit test, uji Nagelkerker R-square, dan uji ketepatan klasifikasi. Kemudian untuk uji hipotesisnya menggunakan uji Wolf. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berdasarkan data sekunder berupa laporan keuangan yang telah diolah, maka penelitian ini telah masuk pada tahap teknik analisis data. Untuk yang pertama, untuk hasil statistik deskriptif pada variabel numerik. Terlihat pada tabel menunjukkan bahwa jumlah observasi atau nilai N sebesar 237. Pada variabel ukuran perusahaan, diperoleh nilai terendah sebesar 14,37 dan nilai tertinggi sebesar 31,51, yang artinya perusahaan memiliki ukuran perusahaan terendah sebesar 14,37 dan memiliki ukuran perusahaan tertinggi sebesar 31,51 dengan rata-rata 24,31 dan standar deviasi sebesar 4,75. Kemudian untuk variabel umur perusahaan memiliki nilai terendah sebesar 1 dan nilai tertinggi sebesar 38, yang artinya perusahaan memiliki umur perusahaan terendah berumur 1 tahun dan memiliki umur perusahaan tertinggi berumur 38 tahun dengan rata-rata 14,97 dan standar deviasi sebesar 10,58. Kemudian untuk hasil analisis statistik deskriptif pada variabel kategorikal, terlihat pada tabel bahwa sebanyak 9 perusahaan atau sebesar 3,8% dari perusahaan sampel menerima opini selain wajar tanpa pengecualian, dan sebanyak 228 perusahaan atau sebesar 96,2% dari perusahaan sampel menerima opini audit wajar tanpa pengecualian. Kemudian untuk variabel dependent, yaitu ketepatan waktu, terlihat pada tabel bahwa sebanyak 70 perusahaan atau sebesar 29,5% terindikasi tidak tepat waktu dalam pelaporan keuangannya, dan sebanyak 167 atau sebesar 70,5% dari perusahaan sampel terindikasi tepat waktu dalam pelaporan keuangannya. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan uji regresi logistik, meliputi yang pertama yaitu uji Hosmer-Enlil-Meshot test atau uji kelayakan model. Terlihat pada tabel bahwa
chi-square senilai 11,152 dan signifikansi sebesar senilai 0,193 atau lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Maka dapat dikatakan bahwa analisis selanjutnya dapat dilakukan karena model regresi pada penelitian ini layak untuk digunakan. Untuk uji yang kedua yaitu uji overall model fit test, yaitu menilai keseluruhan model dengan membandingkan nilai min 2 look likelihood awal atau block number 0 atau pada saat model hanya memasukkan konstanta tanpa memasukkan variabel independen dengan nilai min 2 look likelihood akhir atau block number 1 atau pada saat model memasukkan konstanta dan variabel independen. Terlihat pada tabel bahwa min 2 look likelihood awal atau block number 0 senilai 287,661 dan mengalami penurunan pada min 2 look likelihood akhir atau block number 1 sebesar 277,907. Maka dapat dikatakan perbandingan ini mengalami penurunan dan dapat dikatakan model yang dihipotesiskan fit dengan data. Untuk uji selanjutnya yaitu uji Nagelkerke R-square atau koefisien determinasi yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mampu memperjelas variabel dependen. Terlihat pada tabel bahwa nilai Nagelkerke R-square sebesar 0,057 yang berarti variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 5,7%. Sisanya sebesar 94,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Kemudian untuk uji yang selanjutnya yaitu uji ketepatan klasifikasi. Terlihat pada tabel bahwa dari 167 sampel yang diprediksi, 165 sampel diprediksi tepat waktu dalam pelaporan keuangannya atau sebesar 98,8%. Sedangkan 2 sampel lainnya gagal diprediksi. Selanjutnya dari 70 sampel yang diprediksi, sebanyak 63 sampel gagal diprediksi atau sebesar 10,0%. Dan 7 sampel lainnya terindikasi tidak tepat waktu dalam pelaporan keuangannya. Kemudian untuk nilai keseluruhan persentasenya yaitu senilai 72,6%. Untuk uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji Ward. Uji ini digunakan untuk melihat pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen dengan persamaan regresi logistik yang terbentuk sebagai berikut. TL atau timelines atau ketepatan waktu dengan nilai konstanta koefisien negatif sebesar min 0,761 yang menunjukkan bahwa probabilitas ketepatan waktu menurun sebesar min 0,761. Kemudian untuk variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan indikator logaritma natural dari total aset menunjukkan koefisien regresi negatif sebesar min 0,016 dan atau menunjukkan nilai probabilitas ketepatan waktu pelaporan keuangan menurun sebesar min 0,016 dan nilai signifikansi 0,614 atau lebih besar dari 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Dengan demikian terbukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan atau ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Kemudian untuk variabel umur perusahaan yang diukur dengan indikator rentang waktu antara tahun laporan keuangan perusahaan dan tanggal listnya perusahaan pada saat IPO menunjukkan nilai koefisien regresi negatif sebesar min 0,006 yang menunjukkan probabilitas ketepatan waktu pelaporan keuangan menurun sebesar min 0,006 dan nilai signifikansi sebesar 0,664 atau lebih besar dari 0,05 artinya dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Dengan demikian terbukti bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan atau umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Selanjutnya, variabel OP
opini audit yang diukur dengan menggunakan variabel dummy dengan kategori untuk perusahaan yang mendapat opini selain wajar tanpa pengecualian masuk kategori 0, dan untuk perusahaan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian masuk kategori 1. Untuk nilai koefisien regresinya menunjukkan positif sebesar 2,199 dengan probabilitas ketepatan waktu pelaporan keuangan meningkat sebesar 2,199 dan nilai signifikansi sebesar 0,007 atau lebih kecil dari 0,05 yang artinya dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Dengan demikian terbukti bahwa opini audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Untuk pembahasan pada hasil penelitian, yang pertama yaitu pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik untuk hipotesis pertama ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan. Semakin tinggi ukuran perusahaan, maka semakin banyak aset yang dimiliki dan memiliki kompleksitas transaksi yang besar, sehingga dapat terjadi perusahaan tersebut melaporkan keuangannya tidak tepat waktu. Dan hal ini menolak hipotesis pertama dan juga menolak teori yang ada. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan adanya teori sinyal yang menyatakan bahwa ketika perusahaan memiliki kualitas yang baik, dalam hal ini memiliki ukuran perusahaan yang dinilai baik, maka akan membuat investor menerima sinyal berupa informasi laporan keuangan yang tepat waktu. Karena sejatinya perusahaan kecil tidak selalu menyampaikan laporan keuangannya dengan tidak tepat waktu. Begitu pula sebaliknya. Karena tepat waktu dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan merupakan seberapa besar sebuah tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, pengaruh umur perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik untuk hipotesis kedua ini menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Semakin panjang umur perusahaan atau semakin lama perusahaan tersebut berdiri, maka akan semakin banyak juga permasalahan yang dihadapi, sehingga menghambat perusahaan untuk melaporkan keuangannya dengan tepat waktu ke publik. Dan penelitian ini menolak hipotesis kedua dan juga menolak adanya teori. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan adanya teori sinyal yang menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik, dalam hal ini perusahaan yang telah lama berdiri, akan memiliki cukup pengalaman dalam mengolah informasi dan cara mengatasinya, sehingga akan membuat investor menerima sinyal yang baik berupa penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu. Sejatinya, lama ataupun baru berdirinya suatu perusahaan, tua atau muda, umur perusahaan tersebut tidak menjadikan perusahaan tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Kondisi ini dapat dikarenakan bahwa pelaporan keuangan oleh perusahaan tidak didasarkan atas lama perusahaan tersebut berdiri, namun karena didasarkan atas kemampuan perusahaan dalam beradaptasi dengan perubahan kondisi perekonomian yang berdampak pada kinerja keuangan dari suatu perusahaan. Untuk implikasi pada penelitian ini, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Perusahaan sebaiknya mengupayakan auditor untuk dapat memberikan opini secara akurat terhadap perusahaan agar opini audit dapat dipertanggungjawabkan, serta hendaknya perusahaan perlu memperhatikan dan memberikan informasi sebagai gambaran pentingnya pelaporan keuangan secara tepat waktu, sehingga ke depannya perusahaan dapat menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu dan nilai maupun kualitas dari laporan keuangan dapat dinilai baik. Dan yang terakhir, yaitu ada simpulan dan saran. Simpulan yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini serta pembahasannya adalah sebagai berikut, yaitu ukuran dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor konsumen non-primer yang terdaftar di BEI, sedangkan opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor konsumen non-primer yang terdaftar di BEI. Kemudian, untuk saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini berdasarkan hasil penelitian dan serta pembahasan, yaitu yang pertama bagi manajemen perusahaan. Dalam penelitian ini terlihat masih banyak perusahaan yang tidak tepat waktu dalam pelaporan keuangannya, yang akan berdampak pada perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi oleh pihak yang menentukan.
Maka saran yang diberikan sebaiknya menganalisis ketepatan waktu pelaporan keuangan untuk mengantisipasi terjadinya teguran atau sanksi apabila tidak dapat melaporkan laporan keuangannya dengan tepat waktu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kemudian saran yang diberikan bagi penelitian selanjutnya bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Salah satunya, pada penelitian ini, variabel independen hanya mampu menjelaskan sebesar 5,7%. Sisanya sebesar 94,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Maka, saran yang dapat diberikan yaitu diharapkan untuk menambah jumlah variabel penelitian lain yang kemungkinan lebih berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan seperti profitabilitas, likuiditas, dan lain sebagainya, agar menambahkan jumlah kemungkinan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya ucapkan terima kasih.